Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merakit menggunakan aplikasi Cisco Virtual IT Desktop. Nah, di sini ada power supply. Power supply ini berfungsi memberikan suatu tekanan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya. Di sini kita paskan saja, lalu kita berikan bautnya di setiap sisi. Lalu kita masuk ke motherboard atau perangkat kerasnya komputer. Nah, di sini ada RAM 1. RAM 1 kita letakkan di sini dan kita sesuaikan. Sorry, ini peletakannya agak susah diputar-putar. Lalu kita rekatkan di sisi kanan dan di sisi kiri. Begitu juga di sini ada RAM 2. Kita letakkan di garis biru ini. Kita sesuaikan peletakannya. Lalu kita rekatkan juga sama seperti RAM 1 tadi. Dan di sini ada CPU. Bisa dibilang juga sebagai otaknya komputer. Prosesor. Kita paskan, lalu kita tutup, kita capit. Nah, setelah itu kita letakkan terminal kompot di atasnya. Di atasnya CPU, lalu kita letakkan heatsink atau pendinginnya ya. Lalu kita tekan di setiap sisinya yang berwarna hitam ini agar dia lebih merekat. Nah, setelah itu kabelnya yang ini, kabel heatsink ini kita letakkan di sini yang jarum yang berjejer 4 ini ya. Nah, oke. Nah, udah masuk. Sekarang kita masuk ke install motherboard. Install motherboard ini kita akan letakkan dia ke dalam sini. Nah, kita paskan, oke. Lalu kita berikan baut di setiap sisinya. Nah, di sini ada masuk NIC. Kita letakkan dia di tengah-tengah hitam ini. Lalu kita berikan baut di atasnya. Setelah itu kita masuk ke wireless NIC. Kita letakkan di depan NIC tadi yang berwarna putih. Kita letakkan baut juga agar dia lebih merekat. Lalu di sini ada video adapter. Kita letakkan di baris warna hitam. Kita letakkan baut di atasnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian hard disk drive atau HDD. Kita letakkan di sini. Lalu kita sesuaikan, kita masukkan. Kemudian kita berikan baut di setiap sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu di sini ada optical drive. Kita letakkan di bagian atas. Nah, kita masukkan. Lalu sama juga kita berikan baut di sisi kanan dan di sisi kiri agar dia tidak terlepas, agar dia lebih merekat. Dan di sini ada floppy drive. Kita letakkan di bagian bawah. Kita paskan, sesuaikan. Kira-kira belum, kita putar lagi. Kita putar. Nah, kita berikan baut di sisi kanan dan di sisi kiri.
Di sini kita akan memasang perkabelan. Di sini ada kabel yang ini, kita masukkan di putih pinggir ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita paskan, kita masukkan. Lalu kabel yang ini kita masukkan di 4 ini, 4 kotak ini. Nah, kita paskan, kita masukkan. Lalu yang hitam ini kita letakkan di bagian sini. Nah, setelah itu yang ini kita letakkan di atas sini. Nah, yang ini putih kita letakkan di daerah sini. Kita sesuaikan. Oke. Dan yang ini kita letakkan di bagian sini yang berjajar jarum-jarumnya juga yang banyak di sini. Kita sesuaikan. Nah, harusnya bisa. Setelah itu kita masukkan kabel patah. Kabel patah itu kita letakkan di depan RAM di sini. Nah, kita putar. Kita masukkan. Nah, sudah kabel patah. Kabel patah ini kita masukkan dia ke sini, atas ini ya. Nah, kita sesuaikan dia. Oke. Dan ada floppy kabel atau kabel floppy. Kita letakkan juga dia di dekat RAM ini juga. Nah, kita sesuaikan. Kabel floppy ini kita letakkan di sini, di daerah sini. Nah, kita sesuaikan, oke. Setelah itu ada kabel SATA. Kabel SATA itu letaknya di sini, 4 ini. Yang peta 4 ini ya. Nah, kita sesuaikan dia dengan berbentuk L. Nah, menghadap sama-sama L. Terus ininya kita letakkan di sini. Nah, dia. Nah, di sini. Kita sesuaikan dia dengan huruf L juga ya, guys. Nah, kita masukkan. Terus di sini kita ada casing atau pelindungnya dari debu atau serangga-serangga yang lain. Dan kita berikan baut di setiap sisinya agar dia lebih merekat. Kemudian di sini ada kabel monitor. Kabel monitor ini letaknya di sini. Dan di sini juga ada keyboard. Letaknya di bagian atas ini. Yang bolongan ini paling atas. Nah, kita sesuaikan. Oke, setelah itu ada mouse. Kita letakkan di samping keyboard tadi. Kita sesuaikan. Nah, terus ada kabel USB. Kita letakkan di bagian sini. Nah, kita sesuaikan. Oke. Terus di sini ada Ethernet. Nah, kita letakkan di sini.
Nah, terus di sini ada wireless antenna. Kita letakkan di bagian sini. Setelah itu ini ada power cord untuk mengisi daya komputer. Ya, kita masukkan. Oke, laptop sudah bisa digunakan. Sekian tutorial dari saya cara menggunakan Cisco IT Virtual Desktop. Sekian, terima kasih.